Antrean membludak, calon PPPK serbu Polres Jeneponto urus SKCK. Mendagri Tito dorong Siskamling dan pos ronda jadi garda keamanan warga. Menteri PKP Marwarar beri nilai 8 untuk kinerja Wali Kota Makassar. Layanan publik Makassar tuai pujian 2 Menteri Kabinet Merah Putih. 2 Menteri kunjungi Pampang, siap renovasi 6 rumah warga MBR Makassar. Antrean panjang mengular hingga luar ruang sentra pelayanan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK, di kantor kepolisian Resort, Polres, Jeneponto. Pemandangan ini terlihat saat para calon pendaftar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, berbondong-bondong mengurus SKCK sebagai syarat wajib pendaftaran. Kondisi ini terjadi seiring dibukanya pendaftaran PPPK yang serentak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan pantauan, tampak para calon PPPK tengah mempersiapkan dokumen persyaratan hingga sibuk mengakses layanan aplikasi digital presisi Polri. Kesibukan ini dilakukan lantaran SKCK menjadi salah satu dokumen krusial yang harus dilampirkan, sehingga memicu lonjakan jumlah pemohon yang signifikan. Lonjakan pemohon ini menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap formasi PPPK. Mereka rela mengantre berjam-jam demi mendapatkan dokumen tersebut, yang menjadi salah satu gerbang utama menuju status pegawai paruh waktu. Menanggapi membludaknya pemohon, pihak kepolisian telah mengambil langkah antisipasi dengan menambah petugas pelayanan dan mempercepat proses penerbitan SKCK. Ya betul. Seperti apa? Makanya saya lihat ini kan dicek Siskamling. Ya memang Siskamling inilah salah satu sebenarnya sudah punya sejarah yang panjang sekali dalam bentuk pengamanan swadaya swakarsa oleh masyarakat ya, mengamankan lingkungan masing-masing, juga untuk menjaga gotong royongan, menjadi tempat untuk diskusi masyarakat, sambil menjaga jangan sampai nanti ada pelaku kejahatan, pencurian dan itu untuk mencegah. Minimal kan kalau ada orang kumpul yang mau berbuat kejahatan kan mikir kira-kira begitu. Nah tapi udah lama hilang. Ada yang masih aktif, ada juga yang betul-betul hilang. Nah, karena itu dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, ya. Dan ini tentu negara bukan berarti memberikan tugas kepada masyarakat, tidak ya. Ini udah lama itu. Di sistem kita lama juga sudah ada itu Jogoboyo namanya dulu ya di Jawa. Ada sistem-sistem yang mengamankan khas Indonesia. Apakah kehadiran untuk TNI, Polri itu kan unsur aparat pemerintah. Jadi kerjanya sama-sama. apa menginstruksikan juga ke kepala daerah Pak Menteri? Apa itu? Menginstruksikan ke kepala daerah? Udah saya keluarkan instruksi terus surat edaran kepada seluruh kepala daerah untuk mengaktifkan kembali Siskamling tingkat desa, kelurahan, RW sampai RT. Itu membuat kebijakan yang kurang. Jadi Pak Mendagri dan kami dan Menteri PU membuat SKP 3 Menteri 2 November yang isinya adalah bagaimana BPNB dan biaya perolehan tanah dan bangunan dan BBG asuhan bangunan dulu itu IMB sekarang namanya BBG itu dibebaskan buat rakyat. Jadi kami mengeluarkan kebijakan itu bulan November tahun 2024. Dan saya tadi bersama Kemendagri sudah melihat di 2 counter BPATB dan BPG betul-betul itu sudah gratis buat MBR. Dan kami sudah cek Pak Wali dan Ibu Wali dilantik bulan Februari, bergerak cepat bulan April sudah mengeluarkan peraturan wali kota. Sehingga saya menilai sebagai Menteri Perubahan kinerja dalam sektor perumahan dan membantu rakyat kecil, saya kasih nilai 8 di sini. Kalau nanti saya lagi nilainya kalau udah 9, ya lebih baik lagi, lebih cepat lagi melayani rakyat, supaya makin banyak rakyat kecil, terutama yang melayani dengan cepat,
ya, dan dipermudah ya, seperti Bapak Presiden perintahkan kepada Bapak Mendagri, kepada saya dan juga kepada DPU. Kawasan kumuh di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, menjadi perhatian dua Menteri Kabinet Merah Putih yang berkunjung ke Makassar, Kamis 11 September. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, Marwarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau langsung kondisi pemukiman warga berpenghasilan rendah, MBR, yang tinggal di rumah tidak layak huni. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham turut mendampingi rombongan, bersama sejumlah kepala OPD Pemkot Makassar. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda besar kedua menteri di Makassar, sebelum menyerahkan bantuan rumah gratis bagi 4 keluarga korban peristiwa unjuk rasa di DPRD Sulsel. Tito dan Marwarar menyusuri lorong-lorong sempit dan berkelok di Pampang. Selama lebih dari 1 jam lebih, keduanya mendatangi 6 unit rumah warga yang dinilai sudah tidak layak huni. Rumah-rumah tersebut masuk dalam program bantuan bedah rumah melalui dukungan dana Corporate Social Responsibility, CSR, dari pihak swasta. Menteri PKP Marwarar Sirait menegaskan, perbaikan hunian warga miskin tidak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga martabat dan kualitas hidup masyarakat. Ia juga meminta agar Pemkot Makassar segera mengeksekusi program bedah rumah yang sudah diverifikasi. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Disperkim, Kota Makassar, Mahyudin, menjelaskan bahwa Pampang memang ditetapkan sebagai salah satu prioritas pertama dalam program penanganan kawasan kumuh. Dari 6 rumah yang ditinjau, 5 unit telah diverifikasi, sementara 1 rumah lainnya masih dalam proses. Ia menambahkan, indikator penerima bantuan adalah rumah milik keluarga MBR dengan kondisi tidak layak huni. Kinerja pemerintah kota, Pemkot, Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifudin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Munafri Aliyah, mendapat apresiasi langsung dari 2 Menteri Kabinet Prabowo Gibran. 2 Menteri Kabinet Merah Putih memuji kinerja Pemkot Makassar, di bawah kepemimpinan Munafri Aliyah, terutama soal komitmen pelayanan publik kepada masyarakat. Hal itu, disampaikan Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan serta Kawasan Permukiman, PKP, Marwarar Sirait, saat meninjau langsung Makassar Government Center, MGC, yang menjadi Mal Pelayanan Publik, MPP, di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu, DPMPTSP, Kota Makassar, di lantai 2, Kamis 11 September. Kunjungan ini difokuskan untuk melihat secara dekat proses pelayanan publik yang berlangsung di MGC, sekaligus berdialog dengan para petugas pelayanan. Salah satu perhatian utama adalah terkait layanan persetujuan bangunan gedung, PBG, dan pengurusan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB, yang kini dapat dilakukan secara online. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, Marwarar Sirait, menilai pasangan kepala daerah ini memiliki komitmen kuat dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berpihak kepada masyarakat kecil. Lebih lanjut, Marwarar juga memuji kecepatan Pemkot Makassar menindaklanjuti kebijakan tersebut. Ia menyebutkan, Munafri Aliyah yang dilantik pada Februari 2025 hanya butuh waktu 2 bulan untuk menerbitkan peraturan wali kota sebagai payung hukum program pembebasan biaya layanan itu.